Oke, reward atau hadiah, ya, ini adalah sebuah hal yang menyenangkan bagi kita, ya, dan game tentunya dituntut untuk bisa memberikan reward yang berarti bagi pemain. Ya, siapa yang tidak suka dihargai? Semua orang pasti suka mendapatkan penghargaan atau hadiah, ya. Reward ini salah satu upaya memberitahu pemainnya, oke, kamu bagus, ya, bisa menyelesaikan permainan ini, good job, ya. Maka kamu saya ganjar dengan hadiah. Nah, apa saja bentuk hadiah yang biasanya bisa diberikan oleh sebuah game? Di sini ada 10 macam, ada praise, point, prolonged gameplay, gateway, spectacle, expression, power, resource, status, dan completion. Kita lihat satu-satu ya. Oke, praise. Ini bentuk penghargaan yang paling sederhana. Bisa sekedar berupa teks, bisa berupa efek suara, atau bahkan animasi. Ya, Nintendo itu terkenal paling sering pakai jenis reward ini, praise ya. Sebagai contoh, di sini ada gambar koin ya. Apakah teman-teman bisa mendengar suaranya? Ya, ini salah satu contoh gambar yang bisa bersuara, padahal dia tidak ada suaranya sendiri. Ya, kalau diambil Mario, keluar suara koin. Ya, pemain diganjar efek suara ketika berhasil mengambil koin. Nah, untuk game RPG itu ada jenis sendiri namanya fanfare biasanya. Ya, walaupun ini juga termasuk kategori yang lain, nanti kita lihat lagi fanfare akan muncul di kategori reward yang lain ya. Ya, tapi di sini kita lihat fanfare ini bisa muncul di RPG waktu pertarungannya selesai. Bisa berupa fisik, kemudian karakternya melonjak gembira, terus mengatakan sesuatu, dan seterusnya. Points. Ya, ini juga sebuah bentuk reward yang sering digunakan pada banyak game. Ya, tapi kalau cuma poin aja kadang-kadang tidak ada artinya sih. Ya, poin ini biasanya kita pakai untuk menghargai pemain karena sudah menyelesaikan sesuatu. Ya, kalau ada sistem high score itu lebih bagus lagi karena pemain bisa berlomba-lomba untuk mencapai skor tertinggi. Ya, ini biasanya sudah cukup. Ya, tapi poin bisa juga dipakai untuk membuka hadiah yang lain. Ya, contoh paling gampang kalau ada sistem gold di RPG yang bisa didapatkan dari hasilnya battle, nah itu sendiri sebetulnya adalah bentuk poin atau resource ya sebetulnya. Prolong gameplay. Ya, ketika pemain berhasil melakukan sesuatu, maka permainannya jadi bertambah panjang. Contoh paling gampang adalah konsep nyawa. Di sini ada jamur one up-nya Mario. Ya, di Mario kalau berhasil mengumpulkan 100 koin dapat hadiah one up otomatis atau satu nyawa baru. Ya, atau kalau berhasil ngambil jamur ini ya, jamur one up, pemain juga dihadiahi satu buah nyawa. Di game yang lain, kemungkinan di arcade ya kalau skor mencapai kelipatan tertentu, misalkan 50.000, 70.000, atau 100.000, ya bisa dapat nyawa tambahan juga. Nah, ini bisa digabungkan dengan tadi ya, yang points. Semakin pemain berhasil mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, ya, dengan kelipatan tertentu, maka permainannya jadi bertambah panjang karena dapat nyawa baru. Gateway, menyelesaikan sebuah level itu akan buka level lainnya. Di Mario pakai flagpole, ya, mendapatkan kunci sama bisa juga membuka pintu ke area selanjutnya. Spectacle, ya, ini sekedar menampilkan musik atau animasi sebagai hadiah. Jadi fanfare itu bisa kita kategorikan juga sebagai spectacle. Ya, karena ada animasi karakternya melonjak gembira, kemudian ada musik fanfare-nya yang biasanya jadi ciri khas dari sebuah game ya, atau bahkan sebuah franchise. Nah, kalau cuma spektakel aja tidak memuaskan sih, jadi silakan digabung dengan hadiah lain, misalkan poin atau resource. Ya, expression. Ya, kebanyakan pemain itu suka mengekspresikan diri entah dengan baju atau dengan dekorasi, ya makanya skin ini adalah sebuah hal yang paling laku ya di dunia game. Ya, skin kalau dijual dengan uang beneran, pasti akan saja ada orang yang mau beli skinnya. Ya, walaupun jenis reward ini biasanya tidak mempengaruhi permainan, ya bisa jadi bentuk hadiah sendiri yang sangat memuaskan karena
pemain itu bisa buat dunianya sendiri atau bisa mendandani karakternya sendiri. Ya, itu adalah sebuah kepuasan tersendiri juga bagi pemain game. Power, ya manusia itu suka jadi lebih kuat, ya kalau di dunia nyata menjadi lebih kuat itu tidak semudah yang dibayangkan, ya harus dengan latihan tertentu yang biasanya keras, butuh waktu lama dan seterusnya. Sementara itu kalau di game, ya power itu bisa kita dapatkan secara instan. Ya, game itu bisa mewujudkan keinginan kita untuk menjadi lebih kuat dengan menggunakan power up. Ya, power up ini membantu pemain lebih cepat menyelesaikan game. Ya, contohnya jamurnya Mario. Ya, kalau Mario makan jamur, maka dia jadi Super Mario, Mario yang besar itu ya. Dapat bunga api ya, fire flower, maka Mario-nya bisa nembakkan api. Resource. Nah, biasanya game itu memberikan hadiah berupa sumber daya yang hanya dapat digunakan dalam game. Ya, kalau berhasil menyelesaikan level pertama kali dapat diamond. Ya, diamond-nya ini kemudian bisa ditukarkan dengan benda lain ya, entah gacha, entah beli skin, entah wallpaper dan seterusnya. Ya, seringnya uang virtual seperti ini ya, diamond itu bisa dibeli dengan uang nyata, ya walaupun sayangnya tidak berlaku sebaliknya ya. Uang nyata tidak bisa dibeli dengan uang virtual. Ya, tidak harus bentuknya diamond, bisa jadi resource ini berupa item kalau di RPG ya. Setelah kita berhasil mengalahkan musuh tertentu, dapat item. Status, ya, entah bisa bentuknya leaderboard, bisa berupa achievement, ya, atau status apapun lah yang bisa kita berikan pada pemain yang berprestasi dan bisa dipamerkan. Ya, misalnya dalam bentuk profile. Completion, ya ini adalah sebuah reward yang paling tinggi, ya menyelesaikan semua tujuan dalam game ini memberikan kepuasan yang tiada tara bagi kita, ya karena ini akan memberikan sebuah closure pada game ini. Ya, ini agak beda dengan menyelesaikan masalah di dunia nyata. Ya, kepuasannya beda banget dengan berhasil menyelesaikan semua tujuan dalam sebuah game. Nah, cuman setelah kita mencapai completion, ya, mencapai closure, maka pada tahapan ini tidak ada lagi alasan bagi kita untuk bisa memainkan game tersebut. Ya, kecuali pemain bisa menciptakan tujuannya sendiri, ya, yang tidak ada pada game. Ya, misalkan bisa menyelesaikan game tersebut dengan waktu tercepat, walaupun itemnya sudah 100%, achievement juga 100%, ya, ceritanya sudah selesai. Ya, tapi dia akan ngulang lagi gamenya untuk mencari waktu tercepat atau pakai batasan-batasan lain yang sebetulnya tidak ditentukan oleh game. Ya, contohnya tidak boleh pakai item sama sekali. Ya, kemudian pacifist run, ya tidak boleh membunuh musuh sama sekali. Ya, atau seminimal mungkin ya. Kadang-kadang kalau bos ya mau tidak mau harus dibunuh. Ya, tapi musuh-musuhnya yang lain, kroco-kroconya itu tidak boleh dibunuh sama sekali. Dan seterusnya. Ya, tapi itu pun kalau dia tidak berhasil menciptakan alasan lain, ya sudah, berarti gamenya sudah tidak menarik lagi untuk dimainkan. Ya, waktunya pemain tersebut pindah ke game yang lain untuk mencari tantangan yang baru. Nah, itu tadi berbagai macam reward yang bisa kita berikan pada game kita. Ya, balancing-nya itu tidak sama sebetulnya untuk setiap game, tapi ada beberapa hal yang bisa kita jadikan panduan. Ya, semakin banyak jenis reward-nya itu biasanya semakin baik. Cuman hati-hati, kalau terlalu banyak dan terlalu sering reward-nya, maka pemain ini jadi terbiasa dengan reward tersebut sehingga nilai dari reward-nya itu akan berkurang. Ya, ini silakan diatasi antara mengurangi jenis reward-nya, ya mengurangi juga frekuensi reward-nya, atau bisa juga kita tingkatkan nilai dari reward tersebut. Ya, contoh berikutnya bisa menggunakan variabel reward, ya reward-nya ini nilainya tidak pasti. Ya, misalkan nilai jual dari sebuah item, ya di kota tertentu bisa jadi item ini sangat berharga,
Ya, tapi ketika kita pindah ke kota lain, item tersebut bisa jadi cuma sampah. Ya, kalau dijual cuma dapat 1 gold. Tapi di kota tertentu yang menghargai item tersebut, ya, bisa dapat 100 gold misalkan. Ya, itu tadi untuk reward. Nah, kebalikannya ada punishment. Ya, punishment ini biasanya akan diberikan pada saat tertentu, tapi kapankah itu? Nah, kita akan lihat apa saja bentuk punishment pada video berikutnya.